Nang. Ini nang duduk sana. Ijolo menang. Ijolo. Dapat dia bicara lu tujuh duluan ya. Ira. Iya, yang terlibat di dalam kebaktian hari ini, supaya kita berdua dulu sebentar ke konsistori Ina Pendeta dan Amar Suntua. Oh masih ada. Iya. Tapasonang mahudun, pakinay na gulatan na magulatan. Santari lah. Kamu posisi dua. Oh iya sudah. Panitia disiapkan kursi 2 di sini. Ya, yang terlibat di dalam kebaktian kita hari ini si Papu Pelean, song leader, dan yang mimpin doa syafaat supaya kita kumpul di depan. Bisa Kita menang akan berdoa dulu sebelum acara kebaktian kita. Masuk pindah pun. Ini yang baru Bisa opera. Bisa opera. Dapat dipoto kan mau. Nggak apa-apa lah. Nggak tahu bang geser-geser di sini. Iya, tapasonang mahudun. Pinasahat mga ito nga mo bangulan ni Julia namin. Pagkikian naman kung pasahan kami mga ito nga mo. Shalom Bapak Ibu sekalian. Halo. Oras na di kita saluk na manginang. Oras. Ada orang so mulai di acara tababereng maju di buka acara tahun. Mamere kita di partikian na nga indeng jam 10 lebih otik. Jadi acara dipersingkat di buku acara non di buku ED 600 siap sada aturan ayat 1 sampai ayat 3 kita buat sampai ayat 1 aja. Terus di buku ND 569 aturan ayat 1 sampai ayat 2 kita buat sampai ayat 1. Terus di buku ND 719 aturan 10 ayat tabayan sada ayat. Terus di buku ND 766 aturan 10 ayat tabayan sada ayat. Jadi ya terus langsung ninang di 424 ayat sa ayat mata bayan lungi muse di dua safaatan no pinang idung atu amang
Sidabalok. Ya, asata mulai di acara ta, pohon mahita. Melalui pesta Bona Tahun Baturangin na Humaliangna, mari kita satukan hati dan pikiran demi kepentingan bersama. Jambore tanggal 21 Juni 2026. Marilah kita menghampiri Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus dengan hati yang teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, tidak terasa kita telah berada di pertengahan tahun 2026. Hidup itu terasa mengalir bagaikan air dari hulu ke hilir. Kemana air mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Demikianlah hidup ini mengalir kemana saja, bahkan tidak tahu arah. Tapi Tuhan menuntun langkah-langkah orang percaya. Memang hidup itu silih berganti, dari sukacita ke dukacita, dari tertawa menjadi menangis, dari sehat menjadi sakit, dari kepedihan menjadi tertawa, dari pertengkaran kepada kebaikan. Itu realita kehidupan yang tak dapat dipungkiri, yang sekaligus menunjukkan bahwa manusia itu tidak sempurna. Yang sempurna hanyalah Allah yang Esa, Yesus Kristus agung, jaya, dan abadi. Namun, adakah kita selalu bersyukur kepada Dia, Allah yang perkasa, jaya, dan agung itu? Mari kita agungkan dan muliakan melalui pujian kepadanya. Marilah kita berdiri menghadap Allah dengan bernyanyi dari buku ND 443. Pertolongan kepada kita dalam ibadah pesta pertaniangan Bona Tahun Baturangin na Humaliangna, Baturangin Hutaregar Parduan Hutagodang, datangnya dari Tuhan Pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Dia yang setia memelihara segala ciptaannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita mengangkat pujian dari buku ND 443. Yesus Tuhan, Saudara
saudara-saudari yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika engkau mencari Tuhan, maka Dia akan berkenan untuk ditemui olehmu. Berbahagialah orang-orang yang mendengar dari peringatan-peringatannya dan mencari Dia dengan segenap hati. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Daud dalam nyanyian ziarahnya berkata, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudari diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher buahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita bermazmur seperti Daud dalam bernyanyi dari buku ND 691. Bersyukur kepada Allah yang ada di tengah-tengah kita untuk memberkati. Ia mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, datang ke dalam dunia supaya kita beroleh berkat. Mari kita bernyanyi dari Aikodo Tuhan. Thank you.
terkasih, kita tidak mampu jalan tanpa Yesus. Jikalau Allah telah sedemikian mengasihi kita dan telah memberikan pengharapan kepada kita, mengapakah kita ragu akan kasih kuasa-Nya? Seharusnya dan selayaknya setia melakukan pengajarannya yang menjadikan kita beroleh hidup. Ajari dan pimpinlah kami dengan roh-Mu ya Bapa, supaya kami selalu setia mencari wajah-Mu setiap saat. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Kami mengakui ya Allah akan kecemaran, kedunguan, kebodohan, keserakahan, dan segala bentuk pelanggaran dosa yang telah mendugakan hati-Mu ya Allah. Sucikanlah kami dari dosa-dosa, dahulu, kini, dan yang akan datang. Sesungguhnya dalam kesalahan kita dilahirkan, dalam dosa dikandung ibu. Sesungguhnya Engkau berkenan akan ketulusan hati, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Syukur kepada Allah yang memberikan hikmat yang begitu besar dan mulia. Kini kami ingin saling mengasihi, saling tolong-menolong, saling menghormati, saling menghargai, dan saling menerima antara anak-anak Baturangi Nahualiana, Baturangi, Butarega, Babuan, Butagoda, karena Tuhan Yesus Kristus telah hidup, ada tetap tinggal dalam sabarnya. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang telah memberikan janji kepada kami untuk selama-lamanya. Amin. Jemaat bangkit untuk berdiri untuk marilah kita ucapkan hukum kasih ini secara bersama sambil berdiri. Jawab Yesus kepadanya, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap hatimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah terdapat seluruh hukum Taurat dan kitab-kitab. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Saudara-saudari, kita bersyukur kepada Allah yang menciptakan tanah kelahiran leluhur kita di Tanah Batak, di pegunungan Bukit Barisan, Sumatera Utara, tempat leluhur kita dahulu hidup dan memberi hidup, yang oleh tangan kasih-Nya nan suci, kudus telah mengukir bukit-bukit, lembah-lembah, hutan-hutan, kebun-kebun, sawah-sawah, ladang-ladang subur menjadi tatanan yang indah dan menawan. Air gemercik mengalir menjadi sumber dan sekaligus memberi tanda kehidupan kepada segala makhluk ciptaannya. Persilakan bapak-bapak dan pemuda membacanya. Sungguh diberkati kami dari bukit-bukit, lembah-lembah, hutan-hutan, kebun-kebun, sawah-sawah, ladang-ladang yang subur. Air menggelitik menantikan hidup kami. Kami berada dalam kota mertua dengan hidup kendaraan, hidup pekerjaan, di pemerintahan, di perusahaan, di swasta, usaha pendidikan. Itu adalah Allah yang mengirim kami untuk berkembang dan maju. Ini menjadi ladang kehidupan kami. Syukur kepada Allah yang punya kehidupan ini. Mari bersyukur kepada Allah Yesus Kristus yang telah mengutus hamba-hambanya dari negeri yang jauh, seperti Nomensen membawa Injil, kabar baik kepada leluhur di Tanah Batak tercinta ini. Injil membebaskan leluhur dari kegelapan, kemiskinan, kebodohan kepada terangnya yang ajaib dalam Yesus Kristus Guru dalam dunia. Syukur kepada Allah yang kabar keselamatan. Dari Injil jugalah sekarang yang membebaskan kita mengalami berpengharapan hidup yang pasti. Dialah sumber hidup yang menolong untuk mempraktekkan kasih yang nyata kepada yang lemah, melayani kepada yang sakit, kepada yang membutuhkan, dan berbagi kepada yang berkekurangan.
Dialah sumber hidup, pengubah hidup yang tidak berarti menjadi berarti. Amin. Mari kita merespon pernyataan kesehatian tadi dengan bernyanyi dari buku ND 569. Jemaat, mari kita bangkit berdiri untuk pengakuan dosa, berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Oleh karena hukum Allah menegaskan segala kesalahan dan dosa kita, sepatutnya kita merendahkan diri di hadirat Allah dengan mengakui dosa-dosa kita. Kami mengaku bahwa kami semua orang berdosa dalam pikiran, perbuatan dan perkataan. Kami memohon kemurahan dan pengampunan ya Yesus Kristus Tuhan kami. Sebab itu dengarlah berita anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarlah janji pengampunan dosa dari Tuhan yang terdapat dalam Mazmur 145 ayat 8-13. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang dijadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaanmu, untuk memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaan-Mu. Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahan-Mu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Saudara-saudari, setelah kita mendengarkan janji pengampunan, marilah kita merefleksikan dalam hidup ini sebagai jawaban dalam petunjuk hidup baru. Firman Allah berkata di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 sampai ayat 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Mari kita responi pengakuan dosa, berita anugerah dari petunjuk hidup baru tersebut dengan menyanyi dari nyanyian buku ND 719.
doa syafaat. Kita teduhkan hati dan pikiran kita serta hidup kita bersatu dalam doa syafaat. Kita mulai berdoa. Terima kasih Allah Bapa, Allah Roh Kudus, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang penuh kasih kepada kami Tuhan. Kalau pagi ini kami bersyukur Tuhan buat kasih berkat Tuhan, buat penyertaan Allah kami boleh ada di tempat ini, yaitu Tuhan dalam acara Bona tahun Batu Rangin Namulyana sekitarnya Bapa. Kami boleh ada di tempat ini karena kasih dan pertolongan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Bapa, kami akan menaikkan doa syafaat kami, putuskan layakkan kami menyampaikan permohonan dan doa kami. Tuhan yang memberkati acara kami pagi ini Bapa, mulai dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Kami bersyukur kalau Tuhan telah memimpin ibadah ini sampai pada saat ini Bapa. Kiranya lewat ibadah kami, nama Tuhan yang dimuliakan, ditinggikan dan diagungkan. Kemuliaan, pujian, hormat hanya bagi nama Tuhan. Bapa, Engkau memberkati ibadah kami. Kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, Engkau teduhkan hati dan pikiran kami. Mampukan kami menerima kebenaran firman-Mu, sehingga kami menjadi pribadi yang siap diajar, ditegur, bahkan diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan. Mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu sebentar. Pengilhaman, pewahyuan yang daripada Tuhan, sehingga kata-kata-Mu boleh disampaikan kepada setiap kami. Kami diberkati oleh lewat kebenaran firman-Mu. Kami juga berdoa Tuhan buat seluruh panitia yang telah bekerja keras, yang telah berkorban, memberikan waktu. Allah mengurapi mereka semua, pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga. Pengurapan yang daripada Tuhan memenuhi setiap panitia. Bapa, kami serahkan kehidupan kami, semua kami yang hadir dalam acara ini Tuhan, pribadi demi pribadi, dari yang terkecil sampai yang tertua. Tuhan menjamah kami, mengurapi kami, memenuhi kami dengan kasih kuasa Allah, sehingga kami menjadi orang-orang yang teguh di dalam Engkau, dan kami tetap senantiasa bersyukur dalam segala perjalanan hidup kami. Tuhan, kami juga mau berdoa Bapa buat setiap kami, keluarga besar Batu Rangin Namulyana Tuhan. Kalau ada di antara kami yang saat ini mengalami sakit penyakit, kelemahan tubuh, kami minta tangan-Mu yang penuh kuasa Tuhan menjamah, menyembuhkan kami. Kami berkata dalam iman kami, yang sakit sembuh dan tahirlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, mereka akan disembuhkan Bapa. Kalau ada di antara kami yang mengalami pergumulan hidup, beban berat, mungkin sesuatu yang tidak dapat dikatakan dengan yang lain, Tuhanlah yang menjadi penolong kami, tempat kami mengadu, tempat kami memohon. Engkau Allah membukakan jalan keluar yang ajaib. Kami juga mau berdoa Tuhan buat generasi-generasi muda yang merindukan pekerjaan Tuhan. Engkau Allah yang memberkati, membukakan tingkap-tingkap langit, memberikan pekerjaan yang terbaik. Betapa luas berkat dan kuasa-Mu Tuhan, untuk Kau sediakan bagi anak-anak-Mu yang berharap bagi-Mu. Jika kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak kami yang dalam pendidikan, baik dari tingkat TK sampai tingkat kuliah Bapa, Engkau mengurapi, memberkati mereka menjadi orang-orang anak-anak yang penuh hikmat, penuh kecerdasan yang daripada Tuhan. Mereka boleh berprestasi dalam setiap dunia pendidikan. Bapa, Engkau memberkati kami keluarga besar Batu Rangin Namulyana Tuhan, keluarga demi keluarga, memberkati setiap keluarga kami, memberkati pekerjaan-pekerjaan kami, usaha-usaha kami. Tuhanlah sumber pelindung, penjaga, pemelihara kami, sehingga kami layak hidup dalam berkat Tuhan, bukan karena kami kuat, tapi karena kasih Allah dahsyat dan luar biasa dalam hidup. Bapa, kami rindu dalam persekutuan ibadah kami ini juga. Kami mau berdoa buat kampung kami, Batu Rangin Namulyana Bapa. Dari tempat ini kami mau melepaskan berkat. Berkati Huta Batu Rangin dan sekitarnya Bapa. Kami rindu Tuhan ada kemajuan di tempat Huta Batu Rangin. Bapa, memberkati pemerintah yang ada, sehingga memberi perhatian untuk kemajuan Tuhan.
Kalau sampai saat ini Bapak, kami masih merindukan sentuhan, perhatian daripada pemerintah, perhatian daripada semua bidang. Bapak, kami rindu Batu Rangin mulai hari ini ke depan akan mengalami kemajuan dalam nama Yesus. Buat seluruh keluarga besar yang ada di kampung Tuhan, berikan kesatuan hati, kesatuan dalam kasih, untuk sama-sama tetap bergandengan tangan, untuk tetap bergandengan tangan dalam visi misi kemajuan daerah kami Bapak. Kami percaya, kami semua keluarga besar, bahkan keturunan yang dari Batu Rangin Namulyana, akan diberkati Tuhan, akan disertai Allah. Penuh kasih kuasa-Mu Bapa. Tuhan, terima kasih untuk acara selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau Allah yang memberkati. Memberkati juga Tuhan hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan pagi ini. Mulai dari pemain musik, pemimpin ibadah, bahkan sampai pelayan persembahan, semuanya diberkati oleh Tuhan bagi kami, sehingga kami penuh dengan Roh Kudus. Ibadah kami ini Tuhan kami serahkan ke dalam Roh Kudus-Mu Bapa. Inilah doa dan doa syafaat kami Bapa. Kemuliaan, pujian, hormat hanya bagi nama-Mu, Allah yang ditinggikan di tempat kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku ND 766. Engkau ya Yesus, rindu Engkau bersabda kepada kami di hari ini, dan singkapkanlah kebenaran itu bagi kami. Dalam nama Yesus kami bermohon, amin. Mari kita akan melihat kebenaran firman Allah di dalam Filipi 2 ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ketiga, supaya kita melihat jelas. Sudah, saya akan membacakan firman Tuhan ini dalam TB 2. Demikian sabda Allah berkata, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, tanpa mencari kepentingan sendiri
atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Demikianlah kebenaran firman Allah. Kiranya setiap sabda yang Tuhan menyampaikannya kepada kita semuanya diberkati. Shalom. Shalom. Secara pribadi saya mohon maaf. Tadi pagi saya harus melayani perjamuan kudus. Dan setelah ibadah ini pun nanti saya izin akan melayani ibadah perjamuan kudus di sore hari. Ya, saudara yang diberkati Tuhan, ketika bicara tentang kesehatian, bukanlah sebuah kata yang mudah untuk diperkatakan. Tetapi yang saya mau sampaikan adalah bukan saja diperkatakan, tetapi coba untuk kita merenung dan memahami mengapa kesehatian ini menjadi hal yang sangat penting. Dan di hari ini juga dalam pesta Partiangan, maksudnya seperti itu, Ya, mengajak kita bersama untuk menyatukan hati, menyatukan pikiran, yang kata hati dan kata pikiran ini menunjuk kepada kita pribadi lepas pribadi. Sekalipun kita ini berasal dari suku yang sama, sekalipun kita berasal dari daerah yang sama, namun pola pikir, pola hati kita itu pasti berbeda-beda. Nah, inilah yang mengajak, yang membawa kita untuk memahami konsep berpikir kita, yang mengajak untuk memahami hati kita ini bagaimana saat ini ada di tempat ini. Saya yakin kita punya kesibukan sama-sama, bahkan kalau boleh dikatakan waktu 24 jam, kalau boleh meminta bisa 40 jam dalam satu hari. Karena enggak selesai tuh 24 jam kita mengerjakan pekerjaan kita. Ada terus menerus yang dapat kita kerjakan. Tapi yang luar biasa saya mau katakan, ibu-ibu bisa melakukan 24 jam dengan 1 jam saja lakukan pekerjaan 3 pekerjaan. Sombong dikit ya. Boleh kan? Sombong kadang-kadang perlu juga. Dikit-dikit. 1 contoh, 1 jam nih ya ibu-ibu, nyuci bisa nggak Bu? Sambil masak, sambil gendong cucu. Ngomelin suami juga bisa. Cucu, sudah punya cucu ya? Akan menunggu cucu itu kan gitu. Bayangkan 1 jam, 1, 2, 3 pekerjaan. Maka lihat sampingnya bapak-bapak, istri-istri yang hebat, badannya tambun-tambun kan? Tahu ya tambun ya? Tambunan. Makmur, sejahtera, karena yang di sampingnya adalah yang menciptakan kesejahteraan itu. Kan happy-nya dikasihkan bapak-bapak kan? Ada yang ketutup kencang nih, jangan-jangan nggak dikasih nih. Nanti colek ya Pak, ibu-ibu ya, kasih dong Pak happy-nya biar aku tambah.
Nah, bagaimana di dalam rumah tangga ini ada kepercayaan. Percaya bicara tentang hati yang sudah dipersatukan. Dua menjadi satu. Dua jadi satu. Maka kepentingan yang tadinya dua harus satu. Gak akan berjalan. Kalau dalam perjalanan itu satu-satu, yang satu ke kanan, yang satu ke kiri, bisa jalan? Terjadi perselisihan, terjadi miskomunikasi dalam sebuah rumah tangga sama. Hal ini akan terjadi karena kesatuan hati. Amin. Ini kan ada rapat ya. Ada bagaimana mengkoordinir, ini nggak gampang. Panitia luar biasa. Nggak semua mau jadi panitia. Ngapain sih sibuk-sibuk, capek banget. Dapat apa sih aku? Yang kadang dapatnya apa? Bang, Pak. Merasa Bapak dapatnya apa? Jadi panitia. Capek, dimaki-maki. Yang sedikit sekali orang puji, yang ada kritikan, tapi kritikan itu membuat kuat karena tahu paham kenapa aku dikritik untuk maju, kenapa ini aku lakukan, karena semua batu rangin supaya sehati. Amin. Amin. Ini kan tema yang kita angkat hari ini. Sehati sepikir. Kata sehati, mari dalam pola pikiran kita tanggalkan tuh konsep berpikir kita tuh yang mungkin rogi banget sih aku ada di sini. Aku aja orang Jawa ada di sini. Terus ya, kalau nggak mencintai saya nggak mau. Bukan karena hanya cinta songa saja gitu aja. Tapi karena saya merasakan ini adalah bagian hidup saya. Itu yang saya mau sampaikan sedikit berbagi. Karena ketika itu ada satu yang saya katakan gini dalam prinsip, ketika saya ada di situ, saya akan jadi bagian ada di situ. Sekalipun mungkin dahulu nggak pernah terbayangkan batu rangin seperti itu. Sempat saya menangis ke sana. Begitunya sepinya, begitunya terpinggirkannya, maka tadi doa syafaatnya saya setuju. Supaya kita bersama-sama mengolah bagaimana batu rangin tempat yang baik, tempat yang subur, yang sudah kita tinggalkan. Mungkin ada yang 10 tahun, ada yang sudah 10 tahun. Oh, puji Tuhan. Itu 40 tahun, Bu. Ada yang 40 tahun. Nah, itu 40 tahun. Ingat nggak pulang kampung? Udah lupa dia, capek katanya ke sana. Sudah lupa ya? Lupa. Capek jalannya ke sana, Bu. Capek jalannya, tapi senang. Apa itu? Gelap. Dari situlah Tuhan mau katakan, jangan engkau jadi gelap, tapi jadi terang. Ayo, banyak loh pejabat-pejabat di sini. Banyak pengusaha-pengusaha di sini. Masa sih batu rangin tetap gelap? Kita di sini kasih terang kan? Jangan bangun hanya di sini. Orang tua menanti, generasi menanti, turun temurun itu menanti kita. Jangan buat kemakmuran di sini saja, tapi buatlah di mana tanah leluhur kita. Tadi saya menyebut, sorry kalau saya mengutipnya salah, Tanah Batak. Saya tuh teringat dengan lagunya, lagu Papua. Enak banget lagu. Terus saya coba searching lagu Tanah Batak itu agak sedikit sadu-sadu ya. Nyanyiin dulu. Suruh nyanyiin dulu. Oh nanti memang ya. Aku minta Ya. nanti nyanyikan lagu Tanah Batak. Ya, Tanah Batak. Supaya kita teringat kembali bagaimana aku pernah dilahirkan, aku dibesarkan, aku di sana diperjuangkan.
perjuangkan untuk hidup, dan supaya tidak lupa, supaya kita mengerti arti hidup sesungguhnya. Yang selanjutnya adalah 1 jam. Bisa lanjut Bu 3 jam. Tadinya saya mau 2 jam. Selanjutnya adalah bagaimana kita mengisi yang kita sudah punya tema yang sangat bagus ini, satu hati, satu pikir. Ayo, kita orang ada di perantauan. Tadi saya sengaja tuliskan kesehatian supaya kita punya pola pikir sehati ini menjadi sebuah perenungan yang dalam, menjadi sebuah cita-cita, menjadi sebuah harapan yang sama. Dahulu aku sudah meninggalkan desa itu, dusun itu, Tanah Batak itu, aku pergi berjuang ke tanah rantau. Aku mau bawa pola pikir yang memajukan daerah itu. Kesejahteraan itu adalah kesejahteraan. Kita sering lupa berdoa untuk sejahtera di kota dan di kampung tadi. Sudah didoakan supaya kesejahteraan itu menjadi bagian, menjadi kesejahteraan untuk mereka. Itu sebuah kebanggaan. Ini yang harus kita taruhkan dalam pikiran ini. Kita taruhkan dalam pola pikir kita ini. Saya mengutip satu, ada namanya, saya harus baca ini terlebih dahulu, itu apa namanya, 3 tungku. Orang Batak itu kan kenal dengan 3 tungku. Dalian Natolu Bu. Dalian Natolu. Danian Natolu. Sorry kalau saya bacanya. Dalian Natolu. 3 tungku. Ada tonggan tubuh, gula-gula, dan bom. Apakah hanya sebuah kata saja, sebuah pengertian? Tetapi ada satu pengertian yang sangat dalam buat saya. Tungku ini pemberi kehidupan. Saya katakan pemberi apa? Tungku itu kan tempat untuk memasak ya. Kalau orang Jawa itu ada namanya pawon. Atau kita di kota itu kompor gas. Itu kan 3 tungku itu supaya terjadi keseimbangan, supaya kokoh. Nah kalau kita ini nih, tadi saya kutip lagi, baca lagi, Baturangin, Huta Regar, Parduaan, Huta Godang, kokoh nih. Oh dahsyat. Nggak usah tunggu 10 tahun, 20 tahun akan datang. Baturangin sekitarnya maju. Hebat, karena engkau diberkati dan memberkati untuk mereka. Supaya itu tungku yang sudah menjadi satu model akan membakar, menyulut, membangun kesejahteraan di sana. Ini kita rindu. Saya sangat rindu. Saya gelisah melihat yang begitu-begitu saja. Nggak tahu di mertua saya itu listrik masih ada enggak. Waktu saya datang ke sana nggak ada listrik soalnya. Ini kita bangun. Di sini nyala 24 jam, di sana untuk 1 jam, taruhlah 1 jam, 12 jam, susah. Pasti ketinggalan. Padahal saya melihat orang-orang Batak itu hebat, banyak sarjananya, tapi kadang lupa pulang. Yuk bangun desa, bangun yang sudah membesarkan, mengasihi kita, dan bangun untuk mereka sejahtera dan kita pun sejahtera. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Karena nggak boleh panjang soalnya tadi saya mau satu. Soalnya si Luhut mau minum tua Bu. Kita akan satu di dalam. Kami bersyukur kepada Engkau Bapa. Engkau mengajak kami untuk sehati sepikir dalam satu kekuatan.
Baturangin sekitarnya. Sekalipun kami dalam pekerjaan kami berbeda-beda, dalam usaha kami berbeda-beda, tetapi Engkau menyatukan hari ini untuk kami sehati sepikir, hidup dalam ikatan kasih yang tanggalkan keegoisan. Tapi kami merendahkan hati, mengajak bersama seperti Dahlia Notolu akan kuat, kokoh, dan kami serahkan keluarga besar Baturangin dalam kasih Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita membawa persembahan ke dalam perbenderahan rumah Tuhan dengan tulus dan ikhlas. Firman Allah berkata dalam Mazmur pasal yang ke-50 ayat yang ke-3, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan diperlihatkan kepadanya. Sambil kita memberikan persembahan, kita bernyanyi dari Wende Walu Ratus Obat Bulan. secara responsorial. Saudara-saudara, mari kita mempersembahkan persembahan yang sudah kita bawa. Kita berdoa. Ya Tuhan, jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan, bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah memberi kami dengan beragam-ragam karunia, kehormatan, kesehatan, kedamaian, pendidikan, dan semua itu adalah karena perkenaanmu semua. Ini kami mempersembahkan sebagian yang kami terima daripadamu. Kiranya Tuhan berkenan dan memberkatinya demi kemuliaan-Mu. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, marilah kita berdoa bersama-sama dalam doa Bapa kami dalam bahasa Indonesia. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah
kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala dosa, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari kita menerima berkat dari Allah Bapa. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan untuk bersatu. Tuhan memberkati. Masih terang. Tenang.